Big enjoy. Hai everyone, welcome to Om Brewok Story. Semoga kalian sehat selalu dan diberikan rezeki yang berkah ya. Kali ini Om akan membahas cerita film action yang berjudul Subedar, keluaran tahun 2026. Film ini menceritakan mantan tentara angkatan darat India yang baru saja pensiun. Setelah bertahun-tahun hidup di lingkungan militer, dia baru menyadari kalau hidup sebagai seorang sipil lebih sulit daripada berperang. Dia itu harus menghadapi korupsi yang merajalela, kekerasan dari mafia lokal, serta hubungannya dengan putrinya yang canggung. Nah, mau tau nggak keseruan film ini? Langsung aja deh, bemper Om Brewok Story. Awal kisah, ada dua saudara yang bernama Manu dan Balu sedang memandangi pesawat terbang. Si adik bertanya gimana caranya orang boker kalau di pesawat. Karena mereka itu sangat miskin, sang kakak pun menjawab sekenanya. Kalau ada orang yang mau pup di pesawat, mereka tinggal membuka jendela dan lakukan hajat mereka di udara. Setelah itu diperlihatkan dua saudara ini berlarian ke sebuah tambang pasir karena melihat ada pesawat yang lewat. Tapi pas berenang, Babu menyadari kalau adiknya sudah tidak kelihatan. Sebelum lanjut, Om mau terima kasih dulu nih untuk Kak Broken Angel dari Hong Kong, Kak Tiamark dari Hong Kong, yang udah ngirimin Om super thanks. Semoga rezeki kakak ini selalu jadi limpahkan ya. Kalau kalian juga mau traktir Om, bisa juga dengan super thanks ya. Om bakal terima kasih banget. Oke, kalau gitu lancrot. 3 hari kemudian, jasad Manu pun ditemukan. Laksmi, ibu dari Babu dan Manu pun sangat hancur hatinya ketika melihat jasad anaknya yang sudah terbujur kaku dan mulai membusuk. Seakan belum ikhlas putranya mati, Laksmi pun terus memanggil-manggil nama si Manu. Karena kejadian itu, pengelola tambang yang bernama Sofi merasa tidak senang. Kenapa tuh mayat harus ditemukan di hari ini yang berbarengan dengan hari ulang tahunnya si Prince? Anak buah Sofi mengatakan aslinya mereka tuh nggak berniat mencari tuh jasad. Tuh mayat nggak sengaja keserok eskavator dari dasar sungai pas lagi menggali. Merasa hal ini akan membuat mereka repot, Sofi pun langsung laporan ke bosnya, Babli Didi, yang sekarang lagi mendekam di penjara. Intinya sih, Didi meminta si Sofi membereskan kasus ini. Jangan sampai adiknya si Prince itu berbuat onar yang malah akan membahayakan mereka semua. Nah, di lain tempat kita diperlihatkan orang bernama Prince, seorang cowok begajulan yang gayanya tengil banget. Sebagai adik dari mafia yang sangat ditakuti, Prince ini selalu membuli orang-orang yang lemah. Nggak cuman itu, Prince juga sering memamerkan pistolnya ke medsos, seakan-akan hukum bisa dia beli. Lihat ini bocah tengil selalu aja membuat masalah, Sofi pun langsung menyuruh semua orang untuk pergi. Dia juga ngasih tahu kalau lebih baik pesta ulang tahun si Prince itu dipindahkan saja, jangan di pertambangan karena ada kejadian orang tenggelam. Malam harinya, media pun meliput keluarganya si Manu. Pamannya si Manu yang bernama Kumar menjelaskan kalau ini sudah ke-20 kalinya ada anak yang tenggelam di pertambangan pasir itu selama 6 bulan terakhir. Pertambangan milik mafia ini menggali tanpa memperdulikan lingkungan dan menciptakan lubang-lubang yang amat dalam. Sialnya, Sofi dan antek-anteknya malah datang ke sana. Aslinya sih, Sofi pengen ngomong baik-baik agar berita ini nggak menyebar. Tapi Kumar yang udah nggak peduli lagi meminta si Sofi melindasnya aja pakai truk. Dia itu ingin meminta keadilan untuk keponakannya. Namun seketika Kumar langsung ditembak mati oleh si Prince. Nggak cuman itu, Prince juga ingin menembak si Laksmi. Tapi untungnya dia dihalangi oleh si Sofi. Ngehenya, Prince itu menyuruh pemusik untuk memainkan musik untuk pesta ulang tahunnya tanpa mau pedulikan ada orang mati di sana. Nah, di lain tempat diperlihatkan mobil Jeep Gipsy merah yang dikendarai oleh pensiunan angkatan darat yang bernama Subedar Arjun Maurya. Diceritakan kalau mobil itu merupakan hadiah ulang tahun pernikahan Arjun dengan mendiang istrinya Sudha, sekaligus sebagai hadiah pensiun untuk si Arjun. Naasnya, Sudha itu meninggal beberapa minggu yang lalu. Nah, di dalam mobil, putrinya si Arjun yang bernama Syama terlihat tidak terlalu dekat dengan ayahnya. Ya, secara Arjun itu selama menjadi tentara sangat sibuk dengan pekerjaannya di perbatasan. Dia itu jarang pulang dan lebih mementingkan pekerjaannya. Singkat cerita, Arjun pun sampai di kampung halamannya, tempat tinggal yang sudah lama dia tidak kunjungi karena terlalu sibuk bekerja. Setelah mengantar Syama ke kampus, Arjun pun mendatangi kelurahan untuk mengurus surat kematian istrinya. Tapi sudah menunggu sangat lama. Petugas kelurahan yang bernama Mohit malah menyuruh si Arjun kembali lagi besok. Dia itu lagi sibuk dan lagi malas ngurus berkas-berkas gak penting kayak gini. Setelah itu, diperlihatkan si Arjun menemui sahabatnya dulu di angkatan darat yang bernama Prabakar. Prabakar mencoba menunjukkan rasa bela sungkawanya atas meninggalnya si Sudha. Tapi seketika, Arjun langsung menekan klakson, padahal di depannya itu kosong.
Arjun itu tidak ingin dikasihani atas apa yang dia alami. Nggak lama berselang, Prabakar pun mengajak si Arjun ke rumahnya si Babli Didi. Rupanya setelah pensiun, Prabakar bekerja sebagai maklar bodyguard. Jadi, mantan tentara yang sudah pensiun, dia salurkan untuk menjadi bodyguard ke orang-orang kaya. Prabakar bilang kalau keluarga Babli Didi itu merupakan mafia yang menghandle pertambangan pasir di sini. Setiap hari mereka bisa meraup uang 75 lak. Uang yang bahkan gak bisa mereka kumpulkan walaupun bekerja selama bertahun-tahun. Udah jadi rahasia umum kalau banyak mafia yang mempekerjakan mantan tentara sebagai prestis dan kebanggaan untuk mereka. Singkat cerita, mereka berdua pun menemui si Sofi di dalam. Di saat itu, perhatian si Arjun tertuju ke ibu dan anak yang sedang terduduk di lantai dengan kondisi mengenaskan. Bangkainya, gak lama berselang, si Prince pun datang. Dia pun langsung ngamuk-ngamuk. Prince itu marah karena rekamannya si Laksmi jadi viral. Alhasil, pengadilan akan mengusut kasus kematian beberapa anak yang mati di tambang pasir. Gara-gara hal itu juga lah Prince pingin langsung membunuh si Laksmi biar nggak ada saksi lagi. Melihat kekejamannya si Prince, Arjun pun langsung menatapnya dengan sangat tajam. Aslinya dia tuh pengen marah, tapi langsung dicegat oleh si Prabakar. Yang lebih ngeheknya lagi, si Prince itu malah langsung sotoy sama si Arjun. Dia tuh menghina-hina si Arjun dan bilang kalau bodyguard tua seperti si Arjun nggak pantas untuk melindunginya. Untung aja di saat itu Didi menelpon yang membuat perhatian si Prince langsung jadi buyar. Nah, di dalam, Prabakar meminta si Arjun untuk bersabar. Seenggaknya untuk hari ini, kalau memang Arjun tidak ingin bekerja di sini, besok Arjun bebas untuk keluar. Nah, di kampus diperlihatkan Syama mendekati seorang cowok cungkring yang bernama Ranvir. Syima ngasih tahu kalau semua video totongnya si Ranvir yang dikirim ke Syima udah Syama tonton semua. Ngeliat Syama yang suka sama bentukan totongnya yang berjambul, Ranvir pun girang. Tapi seketika, Syama langsung napuk tuh mas-mas totong berjambul dan merekam semuanya. Dia bilang Ranvir terus mengirim si Syama video-video tidak senonoh. Syama mengancam kalau Ranvir masih mendekatinya, semua video totongnya akan Syama viralkan. Nah, di lain sisi diperlihatkan Arjun yang menjadi pengawalnya si Prince. Sepanjang jalan, Prince terus-terusan aja menghina dan mengganggu si Arjun. Sofi yang melihat itu mempertanyakan si Prince kenapa dia selalu aja membuat orang jengkel. Tapi gimana ya, Prince yang emang menganggap dirinya adalah setengah dewa, menganggap dia itu bisa melakukan apapun yang dia inginkan. Jengkel sama si Arjun yang terlalu taat aturan, Prince pun langsung menyuruh si Arjun untuk turun. Dia itu ingin menyupir dengan ugal-ugalan. Dikala itu, Prince juga terus-terusan aja memprovokasi si Arjun, yang membuat si Arjun nggak kuat lagi, dan akhirnya jedotin si Prince. Tak kirain beneran, cuman halunya si Arjun aja toh. Singkat cerita, mereka pun sampai di penjara wanita, Mahadha Pradesh, tempat Babli Didi ditahan. Di dalam sana, Prince menjelaskan semuanya. Dia itu pengen banget membunuh ibu dan anak itu, agar mereka nggak bisa bersaksi. Didi pun menyuruh pengacaranya, si Avanes, menjelaskan situasinya. Jadi gini loh Pak ya, polisi itu udah bisa mengidentifikasi peluru yang membunuh Kumar berasal dari pistol milik Didi yang dibuat secara custom, yang sekarang pistol itu dipegang sama si Prince. Jadi kalau ibu dan anak itu mati, polisi pusat akan langsung tahu siapa pelakunya. Sialnya, berita ini udah naik ke publik, jadi mereka nggak bisa asal nyogok polisi. Didi pun langsung mendekati adik tirinya. Dia bilang, andaikan dulu ayahnya itu nggak genit dan menghamili ibunya si Prince, pasti semua masalah ini nggak akan pernah terjadi. Kalau bukan Prince ini adik tirinya, Didi pasti udah membuang si Prince ke jurang. Pokoknya Didi tuh nggak mau tahu ibu dan anak itu nggak boleh dibunuh sebelum persidangan. Gimana pun caranya, mereka itu harus dibuat bungkam. Kalau sampai bisnis mafianya kacau balau gara-gara si Prince, Didi sendirilah yang akan mencincang si Prince. Nah, pas keluar, Prince yang habis diceramahin langsung mengajak pengacara cungkring untuk ikut. Gara-gara mulut embernya, dia pun jadi dimarahin. Alhasil tuh pengacara pun langsung dijadiin orang-orangan sawah. Malam harinya, Arjun pun menyadari kalau ibu dan anak di rumahnya si Prince itu merupakan korban pertambangan pasir yang menginginkan keadilan. Nggak mau bekerja di mafia kejam lagi, Arjun pun memutuskan untuk berhenti jadi bodyguardnya si Prince. Sementara itu, Syama pun merasa dilema, apakah dia akan menyebarkan videonya si Ranvir atau tidak. Keesokan harinya, diperlihatkan si Arjun menyiapkan bekal untuk si Syama, sesuatu yang nggak pernah Arjun lakukan sebelumnya. Dikala itu, Syama bertanya kenapa Arjun masih menyimpan acar ibunya di dapur. Acar itu sudah kadaluarsa, lebih baik dibuang saja. Tapi si Arjun nggak sampai hati membuang toples acar terakhir yang dibuat oleh istrinya. Siang harinya, Arjun pun kembali datang ke kantor kelurahan. Namun di saat itu, mobilnya si Prince juga mau diparkir di sana. Dengan sombongnya, dia meminta bapak tua itu untuk segera memindahkan mobilnya. Tapi Arjun sama sekali nggak menghiraukan si Prince. Bangkainya, ini orang terus saja mengganggu si Arjun dan hampir aja membuat si Arjun hilang kendali. Untung aja dia itu masih bisa menahan emosinya. Dan di dalam kelurahan, Arjun masih aja harus menahan amarahnya ketika melihat kondisi kantor yang rumpek. Apalagi pas menyerahkan berkas-berkas kematian istrinya, Mohit itu malah menjatuhkan cai di berkasnya si Suda.
Yang lebih ngeheknya lagi, Mohit menyuruh si Arjun untuk datang besok lagi. Seketika emosi Arjun pun langsung meledak. Sama kayak tadi, cuman halunya si Arjun aja toh. Nah, pas kembali ke mobilnya, dia melihat kondisi mobilnya sudah porak-poranda dan ada bekas kencing di jok pengemudi. Gara-gara hal itu juga lah, emosi Arjun pun sudah tidak bisa terbendung lagi. Dia langsung menuju mobil anak buahnya si Prince. Nggak perlu pakai banyak omong, Arjun pun langsung menghajar semua penggudal-penggudal itu sampai tulang-tulang. Bentar, ini halu atau beneran nih? Ternyata itu beneran. Arjun itu emang sudah tidak bisa menahan emosinya lagi. Tahu anak buahnya digebukin, Prince yang lagi cukuran langsung keluar. Dengan petantang petenteng, dia pengen menembak si Arjun. Tapi seketika, tuh pistol pun langsung direbut. Setelahnya kayak gimana, Prince pun langsung dipiting. Arjun juga membeli sabun colek dan menyuruh si Prince untuk mencuci mobilnya dengan bajunya sendiri. Inilah pertama kalinya ada orang yang berani merendahkan Prince seperti ini. Setelah nyuci itu mobil, Prince pun berjanji kalau Arjun akan membayar semua ini. Tapi Arjun gak gentar, dia bahkan ngasih tahu alamat lengkapnya ke Prince. Kapan Prince mau balas dendam, Arjun sudah siap. Nah, sementara itu diperlihatkan si Ranveer yang membawa botol air keras. Gak pakai banyak omong, Ranveer langsung melemparkan botol itu ke Syama. Untung aja itu cuma air teh biasa. Ranveer memperingatkan kalau Syama berani menyebarkan videonya, besok-besok air keras beneran lah yang akan mendarat di mukanya si Syama. Nggak terima Syama diperlakukan seperti itu, sahabatnya si Syama yang bernama Rajan mencoba membela si Syama. Tapi Syama meminta si Rajan untuk tidak ikut campur urusannya. Kembali lagi ke Prince. Terlihat dia duduk ngondeh di sebuah restoran. Sophie yang lihat itu malah mempertanyakan kenapa Prince ini selalu aja berbuat onar. Kenapa juga dia memprovokasi si Arjun. Sialnya, ada kakek-kakek yang senyum-senyum tipis pas ngeliat kondisinya si Prince. Bangkainya, Prince itu langsung menghampiri kakek-kakek itu dan menghajarnya sampai pingsan. Hal itu pun membuat si Sophie merasa amat marah dengan tingkah laku si Prince yang suka seenaknya sendiri. Nah, di rumah, Arjun itu nggak sengaja ngeliat pistol milik si Prince. Dia pun langsung mengambil pistol itu dan menyembunyikannya. Prabakar yang mendatangi si Arjun aslinya sih bingung parah. Prince itu bukan mafia kacangan. Kakaknya itu merupakan mafia paling ditakuti di kota ini. Seharusnya Arjun itu bisa menahan emosinya. Bukankah si Arjun ini ingin pensiun dengan tenang? Tapi Arjun berkata, 9.125 hari. Itu sama dengan 25 tahun. Waktu yang dia berikan ke negara ketika dia jadi tentara. Tapi hanya 190 hari waktu yang dia curahkan ke istrinya dan Syama. Sudah menabung uang dengan bekerja menjual acar agar bisa membelikan mobil ketika Arjun pensiun. Mobil itu sudah Arjun anggap sebagai si sudah. Jadi siapa saja yang berani merusak mobilnya, itu sama saja merusak istrinya. Arjun itu nggak akan pernah bisa memaafkannya. Seketika Prabakar pun langsung terdiam. Prabakar pun bilang kalau perang sudah dimulai. Bila Arjun butuh bantuan, jangan segan-segan meminta bantuannya dan rekan-rekan yang lain. Di saat itu, Arjun pun mengenang kenangannya ketika istrinya masih hidup. Dikala si Suda meminta izin untuk menjual acar buatannya agar meringankan ekonomi keluarga. Arjun itu sangat menyesal. Kenapa dulu dia tidak mencurahkan waktu yang lebih lama untuk keluarganya? Di saat yang bersamaan, diperlihatkan si Prince yang mendatangi sebuah klub. Dia ingin melupakan kejadian memalukan tadi siang dengan happy-happy. Setelah itu, Arjun pun mengisi botol-botol miras dengan air kencingnya dan melemparkannya ke rumahnya si Arjun. Sadar ini perbuatannya si Prince, Arjun langsung keluar. Tapi dia langsung masuk lagi karena mengkhawatirkan keadaannya si Syama. Untung saja si Syama itu tidak kenapa-napa. Dan di malam itu, Arjun pun menunggu dengan menggunakan pistol. Jika ada yang berani masuk, maka itu akan menjadi hari terakhirnya bernapas. Pagi harinya, pas Syama ingin mengambil koran, dia itu dilempar oleh botol yang membuat si Syama kesakitan. Rupanya itu perbuatan si Prince dan antek-anteknya. Dia nggak akan membiarkan si Arjun untuk hidup tenang selama dia masih hidup. Karena melihat kegigihan ayahnya, Syama pun diantar si Rajan mendatangi rumahnya si Ranveer. Syama berniat bilang ke ibunya si Ranveer kalau sebentar lagi putranya akan jadi terkenal. Jelas saja Ranveer langsung panik. Kalau sampai videonya kesebar, seluruh keluarganya akan sangat malu. Sementara itu, di penjara, Didi melihat rekaman ketika Prince yang diotong-otong sama si Arjun. Di titik ini, Didi menyalahkan si Prince. Siapa juga yang menyuruh si Prince berbuat onar? Tapi dia juga nggak mau reputasi geng mafianya ternoda. Sophie aslinya meminta izin ke Didi agar dialah yang membalas si Arjun dengan caranya. Kalau Prince yang membalas dendam, pasti akan menimbulkan kekacauan lagi. Alhasil, mereka berdua pun malah ribut. Dahlah, Didi tuh nggak peduli siapa yang akan membalas dendam si Arjun. Yang penting, dia ingin pistolnya kembali.
Pistol itu peninggalan ibunya si Didi dan harganya tidak ternilai. Jika Prince tidak mendapatkan pistol itu lagi, maka Prince sendirilah yang akan dicincang sama si Didi. Di lain tempat, Arjun ditemani si Prabakar mau laporan ke polisi atas yang diperbuat sama si Prince. Tapi Pak Polisi nggak bisa bergerak karena kota ini sudah dikuasai oleh si Didi. Sialnya, pas mau pergi, mobilnya itu malah dihalangi mobil lain. Salah satu anak buah Prince yang bernama Muna bilang kalau dialah yang menaruh mobilnya di sana. Sialnya, si Prince juga malah ikutan nimbrung dan kembali memprovokasi si Arjun. Karena Arjun itu nggak seru kalau diprovokasi cuman diam-diam aja, Prince pun meminta semua anak buahnya untuk pergi. Dan yang paling penting, jangan sampai membuat mobilnya si Arjun lecet. Tapi kambingnya, Muna itu malah membaret mobilnya si Arjun pakai bumper. Mereka juga berteriak-teriak agar si Arjun itu terprovokasi. Setelah semua orang pada pergi, Arjun menemukan korek milik si Muna. Habis itu, dia pun langsung mengejar mobilnya si Muna. Di sebuah pom bensin, Arjun langsung ngamuk-ngamuk sengamuk-ngamuknya. Setelah menghancurkan mobilnya si Muna, dia mengambil kunci motor milik si Mohit yang kebetulan juga lagi ngisi bensin. Habis itu, dia ngebaret mobilnya si Muna. Nah, pas meminta kuncinya kembali, Arjun cuma jawab, "Besok." Ya, Mohit pun langsung pelarat lah. Di sisi lain, rekaman Ranveer pun diperlihatkan ke Pak Dekan oleh si Syama. Melihat itu, Pak Dekan pun merasa amat marah. Dia akan memberikan hukuman ke 4 orang bapuk ini. Tapi pas mau pergi, Pak Dekan meminta si Syama tidak menyebarkan video itu ke publik karena bisa mencoreng nama baik kampusnya. Seketika Syama pun langsung marah karena kampus ini cuma memikirkan nama baiknya saja, tapi tidak memikirkan kondisi Syama yang penuh tekanan. Sialnya, Syama itu tetap ingin menghancurkan si Ranveer. Rajan yang tahu akan hal itu meminta si Syama untuk menahan diri. Sialnya, pas lagi tarik-tarikan, Arjun itu malah ngeliat. Sialnya lagi, Arjun itu malah mengira kalau Rajan ini adalah orang yang selama ini mengganggu si Syama. Nggak pakai mikir, Arjun langsung menghajar si Rajam sampai dia moncrot-moncrot darah. Singkat cerita, Arjun pun digelandang ke kantor polisi. Di saat itu, Prabakar mencoba menjamin si Arjun. Tapi polisi nggak bisa begitu saja membebaskan si Arjun. Semua tergantung keluarga korban. Kalau mereka melayangkan tuntutan, proses hukum akan terus berjalan. Nggak lama kemudian, Syama pun diperlihatkan video bapaknya yang gebukin si Rajan. Seketika itu juga, dia langsung pergi ke kantor polisi. Sambil menangis, Syama bertanya kenapa bapaknya itu tega benar sama si Rajan. Rajan itu sahabatnya, dan hanya Rajanlah yang mau jadi sahabatnya si Syama. Di saat itu, Arjun pun sangat malu dan menyesal, karena dia sudah bertindak salah. Apakah itu sudah berakhir? Oh, tentu aja enggak. Di rumah, Prince dan antek-anteknya menggeledah dan menghancurkan rumahnya si Arjun untuk menemukan pistolnya si Didi. Tapi udah dicari-cari kemanapun, mereka nggak bisa menemukan pistol milik si Didi. Keesokan paginya, Pak Inspektur pun ngasih tahu kalau keluarga Rajan nggak jadi menuntut si Arjun. Jadi Arjun itu diperbolehkan untuk pulang. Pak Inspektur pun berkata kalau dia tuh suka dengan Arjun yang berani melawan keluarga Didi. Jadi polisi nggak perlu repot-repot bekerja. Setelah dari kantor polisi, Arjun pun mendatangi rumah sakit. Dia ingin meminta maaf ke Rajan. Rajan pun hanya tersenyum. Dia itu pernah diceritain sama si Syama kalau ayahnya itu sangat kolot dan pemarah. Tapi dia nggak menyangka kalau dia bakalan digebukin sampai masuk rumah sakit oleh ayahnya si Syama. Rajan juga bilang kalau hari ini Syama akan pergi keluar kota untuk mengikuti lomba lari. Lebih baik Arjun segera menemuinya. Nah, pas sampai di rumah, Arjun melihat rumahnya sudah porak-poranda. Dia juga melihat alat musik milik istrinya yang sudah rusak parah. Di saat itu, Syama bilang ke Arjun, lebih baik ayahnya tidak pernah kembali ke rumah. Setelah ayahnya pulang, kehidupannya langsung berubah drastis, apalagi tanpa ada sosok ibunya di sini. Tak lama kemudian, Arjun pun mengejar si Syama ke terminal. Dia ingin memberikan sepatu lari untuk si Syama. Tapi Syama menolaknya mentah-mentah. Syama berkata, dari dulu dia tidak pernah mengerti apa yang dipikirkan oleh ayahnya. Baru beberapa hari pensiun, tapi ayahnya itu sudah membuat kekacauan yang sangat besar. Syama juga mengungkit-ngungkit ketika ibunya kecelakaan, dan Syama seorang diri panik karena itu. Dia menelpon ayahnya. Tapi ayahnya tidak pernah mengangkat telepon itu karena pekerjaannya lebih penting daripada apapun. Intinya sih, Syama bilang kalau dia tidak akan pulang selama 3 hari. Silakan ayahnya melakukan apapun yang dirasa perlu dilakukan oleh ayahnya. Syama tidak peduli lagi. Nah, di rumah diperlihatkan kekacauan yang dilakukan oleh si Prince. Dari klipingan koran, akhirnya diketahui kalau sudah itu meninggal karena kecelakaan ditabrak mobil pasir. Arjun juga memungut acar terakhir peninggalan istrinya. Malam harinya, Arjun pun menelpon si Prabakar. Dia itu harus segera bergerak kalau urusannya ingin selesai. Singkat cerita, Arjun dan Prabakar pun mendatangi sebuah bangunan kosong tempat Prince menyekap Laksmi dan anaknya. Intinya sih, Arjun itu nggak mau bertikai lagi.
dia akan melepaskan si Prince kalau Prince itu mau bersikap baik. Tentu aja Prince nggak terima. Kok kesannya malah si Arjun yang melepaskan dia, padahal di sini Prince lah yang lagi memburu si Arjun. Karena perdebatan ini nggak akan pernah selesai, Sophie pun menelpon si Didi. Dikala itu Didi malah merayu si Arjun yang emang dasarnya pensiunan ganteng. Dia berkata dia mau berdamai asalkan pistolnya dikembalikan. Namun Arjun bilang kalau pistol itu nggak ada sama dia. Setelah Prince ngacak-ngacak rumahnya, pistol itu juga hilang. Pasti Prince sudah mengambil tuh pistol. Prince yang mendengar itu langsung emosi. Dia itu nggak ngerasa pernah ngambil tuh pistol. Karena perundingan malah jadi memanas, Sophie menyuruh Arjun dan Prabhakar untuk segera pergi. Tapi Prince nggak mau. Dia ingin memberi pelajaran si Arjun yang sombong ini. Arjun malah dicegat sama Mas Pas nggak jelas. Tanpa basa-basi, Arjun langsung nempeleng tuh orang sampai temboknya jebol. Di saat itulah Prabhakar langsung merebut pistolnya si Prince. Scene kemudian memperlihatkan Arjun dan Prabhakar yang sudah ada di dalam mobil dengan tubuh anak buahnya si Prince yang sudah berkelimpangan di tanah. Dan di dalam mobil juga sudah ada si Laksmi dan anaknya. Rupanya ini rencana mereka sejak awal. Arjun itu nggak sudi berdamai dengan si Prince. Dia itu emang pengen menyelamatkan ibu dan anak itu. Bentar nih, nggak seru dong masa tahu-tahu langsung scene kayak gini. Ya udah kita lihat bareng-bareng yuk kejadian sebelum penyelamatan ini. Nah, karena ditodong pistol, Prince, Gudu, dan si Sophie disuruh membaca doa keras-keras. Suara mereka pun akhirnya malah mengundang anak buah si Prince yang ada di luar. Alhasil mereka semua pun juga ikutan langsung disandera. Di saat itulah mereka menyelamatkan Laksmi dan putranya. Sialnya, ajudannya si Didi ngasih tahu situasi terkini. Nggak terima dengan itu, Didi langsung mengirim pasukannya untuk membunuh si Arjun. Tapi nggak semudah itu Ferguson. Arjun yang mantan tentara dengan bintang jasa langsung menghajar dan membunuh satu persatu anak buahnya si Didi. Oh gitu. Singkat cerita, Laksmi dan anaknya pun dibawa ke sebuah desa terpencil. Arjun menyuruh si Laksmi tinggal di tempat ini sampai persidangan. Dengan pengakuan si Laksmi, mereka bisa menghancurkan mafia Didi, termasuk Prince yang membunuh adiknya si Laksmi dan putranya. Tapi Laksmi skeptis. Di dunia ini nggak ada tempat yang aman dari Didi. Cepat atau lambat, tempat ini akan ketahuan dan mereka akan dibantai oleh si Didi. Tak lama kemudian, Prince, Sophie, dan yang lain berhasil dibebaskan. Didi jelas saja tambah murka karena Laksmi dan anaknya berhasil kabur. Kalau mereka membuka mulut, bisnis pasir mereka akan dalam bahaya. Sophie yang nggak mau disalahkan, menyalahkan si Prince yang selalu aja berbuat onar. Andaikan dia bisa menahan diri, Arjun pasti nggak akan berbuat seperti ini. Seketika, Prince pun langsung gebukin si Sophie. Dia tuh nggak terima kalau disalahkan karena dia tuh maha benar. Prince berkata dia sendirilah yang akan menangkap si Laksmi lagi dan membunuh si Arjun. Ketika Prince pergi, Sophie menyuruh anak buahnya untuk tetap tenang. Tapi terlihat wajah yang amat marah dari si Sophie, yang sudah mulai tidak bisa mentolerir penghinaan dari si Prince. Kembali lagi ke Arjun dan Prabhakar. Di sana mereka membahas soal si Syama yang tidak ingin menerima si Arjun. Prabhakar berkata kalau hal itu emang lumrah, karena si Syama tidak tahu fakta yang sebenarnya. Jadi pas sudah mengalami kecelakaan, Arjun itu lagi menangkap teroris di perbatasan. Ketika mendapatkan kabar itu, Arjun aslinya ingin menjawab dan segera pulang. Tapi sialnya, HP-nya malah terkena tembakan karena mereka disergap teroris. Pagi harinya, Arjun itu mau pergi ke terminal untuk menjemput si Syama. Pas ngeliat ayahnya yang menjemput, Syama itu sama sekali tidak senang. Sialnya, tiba-tiba ada mobil yang langsung menculik si Syama. Arjun yang melihat itu langsung pengen mengejar. Om kirain itu anak buahnya si Prince. Ternyata itu si Ranveer dan teman-temannya. Bangkainya lagi, pas lagi kejar-kejaran, mobilnya si Arjun malah ditabrak dari belakang sama si Prince. Setelah itu, Arjun pun dibawa ke sebuah tempat dan disiksa. Arjun itu nggak berani melawan karena dia tuh mengira Syama itu diculik oleh anak buahnya si Prince. Di lain sisi, Syama dibawa ke sebuah pabrik bata. Rencananya, Ranveer itu pengen mempertuing-tuing si Syama dan direkam. Namun Syama itu balik melawan. Dengan susah payah, dia mencoba menyelamatkan kehormatannya.
Setelah dikejar-kejar, Syama berhasil mengambil pistol di tas. Rupanya pistol yang si Didi, Syama lah yang mengambil. Gara-gara hal itu juga lah, 4 orang bejat itu pun disuruh lari dengan hanya menggunakan kolor. Di lain sisi, Sophie menemui si Didi. Dia bilang kalau dia tuh selalu setia dengan si Didi. Sophie pun bertanya apakah Didi yang menyuruh menculik putrinya si Arjun. Gara-gara hal itu, situasi menjadi memanas. Mereka itu masih butuh si Laksmi. Bila si Laksmi membuka mulut, geng mereka akan habis. Didi yang emang gak tahu menahu tentang hal itu malah marahin si Sophie dan menyuruh si Sophie membereskan semuanya. Didi juga bilang kalau Sophie nggak bisa, berarti Sophie nggak berguna lagi. Silahkan pergi dari geng dan jangan pernah kembali lagi. Mendengar itu, Sophie pun langsung pergi dengan amarah. Kembali lagi ke Arjun, diperlihatkan si Prince menelpon Prabakar berkali-kali. Tapi Prabakar tidak ingin mengangkat, karena sebelum pergi, Arjun udah berpesan jangan pernah menyerahkan si Laksmi apapun yang terjadi. Sialnya, Syama itu malah menelpon HP bapaknya. Sadar ini peluang, Prince pun langsung berbohong dan bilang kalau Arjun itu mengalami kecelakaan. Sebentar lagi Syama akan dijemput oleh teman-temannya. Intinya sih, Syama pun dijemput oleh anak buahnya si Prince. Dia pun langsung digelandang ke tempat Arjun disekap. Sekarang Arjun itu tinggal milih, anaknya mati atau menyerahkan si Laksmi. Sophie yang melihat kegilaannya si Prince tambah tidak suka dengan si Prince. Terlihat juga amarah yang amat besar di wajahnya si Sophie. Tiba-tiba Prabakar pun menelpon. Dia mengajak si Prince melakukan pertukaran Laksmi dengan Arjun dan si Syama. Pagi harinya mereka berdua pun dibawa ke antah berantah. Di dalam mobil, Syama dan si Arjun pun berbincang. Inilah perbincangan dari hati ke hati pertama kali ayah dan anak ini. Syama juga bilang apakah mungkin ibunya tidak kuat menahan rindu di surga sendirian. Jadi dia ingin segera bertemu dengan mereka berdua. Sialnya, pas mobil dijatuhin, Prabakar itu malah udah ditangkap sama si Prince. Prince juga berencana mengubur hidup-hidup Laksmi dan anaknya di sana. Arjun pun sempat bertanya bagaimana persiapan mereka. Tapi Prabakar bilang kalau ada kendala, ban bocor, paling cepat 10 menit lagi mereka baru bisa sampai. Nggak mau mereka semua mati konyol, Arjun itu harus memutar otak untuk mengulur waktu. Dia pun berjalan seperti orang linglung. Hal itu langsung menarik perhatiannya si Prince. Jengkel sama ini orang, Prince pengen menembak si Arjun. Syama dan si Prabakar pun mencoba menghalanginya. Namun naasnya, Prabakar malah terkena tembakan tepat di kepalanya hingga tewas. Melihat itu, Arjun pun terus berjalan. Ketika sampai di tempat yang sepi, mereka berdua pun bertarung. Sialnya, Arjun itu kalah sama si Prince dan langsung diseret ke tempat yang tadi. Nah, pas mau dibun-bun, Arjun itu berteriak, "Prajurit, siapkan senjata!" Dan seketika, pistolnya si Prince pun langsung mental ditembak. Diperlihatkan kalau teman-teman pensiunan si Arjun sudah berdiri di atas bukit dengan senjata mereka. Dan akhirnya situasi pun langsung berbalik. Di lain sisi, diperlihatkan si Didi yang sudah tewas diracun. Ternyata inilah balasannya si Sophie yang selama ini selalu saja direndahkan oleh si Didi. Mulai saat ini, Sophie lah yang mengambil alih geng mafianya si Didi. Setelah itu, Sophie pun langsung menelpon si Gudu dan menyuruh Gudu pergi dari sana. Alhasil, semua anak buah yang emang dasarnya nggak suka sama si Prince langsung meninggalkan Prince begitu aja. Mendapati fakta itu, Prince pun marah besar. Dia berjanji akan membantai mereka semua yang mengkhianatinya. Nah, di kala itu, Arjun juga menyuruh si Laksmi menentukan nasibnya si Prince. Lah, cuma ditabok gitu, nggak seru. Tapi malam harinya diperlihatkan si Prince yang dikubur dan hanya menyisakan kepalanya. Dengan mobilnya, Arjun langsung melindas si Prince, seperti si Prince melindas kepalanya si Kumar. Dan filmnya pun berakhir. Bentar, ada yang nyempil dikit lah. Di akhir film, terdengar suara si Sophie yang meminta si Arjun bergabung dengan gengnya atau mati. Dan film pun ditutup dengan Sophie yang menyerang rumahnya si Arjun karena Arjun itu nggak mau bergabung dengan mafia. Bersambung deh filmnya. Wow, gimana film ini sob? Semoga menghibur ya. Kalau kalian suka silahkan like, komen, dan share. Jangan lupa di hype dan di subscribe ya. Kalau ada yang mau support Om bisa dengan super thanks. Om bakal terima kasih banget. Terima kasih juga udah nonton sampai detik ini. Om Brewoks pamit dulu dan Pirmilatin.